Kegiatan aksi nyata modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada kegiatan kali ini, saya ingin berbagi cerita praktek baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Perkenalkan, saya Ria Biati dari SD Negeri 001 Muara Ancalong dan saya berada di lingkup pendidikan sekolah dasar. Situasi, kondisi yang melatar belakangi masalah. Peserta didik kelas 4 SD Negeri 001 Muara Ancalong yang memiliki keberagaman berupa 1. Peserta didik dengan latar belakang ekonomi keluarga kurang, sedang, dan mampu. 2. Peserta didik yang merasa kesulitan memahami bahasa yang digunakan di kelas karena ada peserta didik yang baru pindah dari daerah lain. 3. Peserta didik yang merasa bosan karena telah menguasai keterampilan yang diajarkan sehingga tidak ada lagi tantangan. 4. Peserta didik yang merasa bingung sehingga tidak ada koneksi karena sedang berjuang untuk memahami materi, namun karena ada kejanggalan yang terlalu jauh antara apa yang mampu peserta didik lakukan dengan apa yang sedang dipelajari. 5. Peserta didik yang memiliki masalah sosial emosional. 6. Peserta didik yang memiliki bakat minat yang berbeda. Dan 7. Peserta didik yang memiliki kesulitan belajar. Situasi kondisi yang melatar belakangi masalah. Saya sebagai guru kelas merasakan harus ada solusi dalam menyelesaikan masalah dari situasi dan kondisi peserta didik tersebut di atas dengan memenuhi kebutuhan belajar tiap individu, baik kesiapan, minat, dan profil belajar, memahami dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kemampuan sosial emosional. Peserta didik dapat memaksimalkan potensi, mempelajari nilai-nilai kehidupan, indahnya perbedaan, menghargai kekuatan diri, kesempatan setara, kemerdekaan belajar, dan lain-lain, serta menerapkan kemampuan sosial emosional. Rencana yang dilakukan yaitu 1. Mengimplementasikan kemampuan sosial emosional seperti kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menggunakan teknik mindfulness. Menerapkan diferensiasi konten, memfasilitasi peserta didik dengan mencari sumber belajar sesuai dengan materi ajar yang dipelajari. Diferensiasi proses, menggali informasi materi yang dipelajari secara mandiri atau kelompok melalui kegiatan bertahap. Diferensiasi produk, hasil akhir pembelajaran yang diharapkan beragam variasi sesuai produk yang diminati. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kemampuan sosial emosional. Peserta didik dapat memaksimalkan potensi, mempelajari nilai-nilai kehidupan, indahnya perbedaan, menghargai kekuatan diri, kesempatan setara, kemerdekaan belajar, dan lain-lain, serta menerapkan kemampuan sosial emosional memiliki tantangan sebagai berikut. 1. Memotivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 2. Memfasilitasi peserta didik dengan diferensiasi konten, proses, dan produk agar dapat memenuhi kebutuhan belajar secara holistik dengan adanya jaringan internet yang tidak stabil. 3. Melakukan manajemen kelas agar pembelajaran berjalan sesuai rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Untuk meminimalkan tantangan tersebut, saya melakukan tindakan sebagai berikut. 1. Membuat kesepakatan kelas sebelum mulai pembelajaran. 2. Menerapkan teknik mindfulness pada proses pembelajaran.
3. Menyiapkan diferensiasi konten, proses, dan produk jauh hari sebelum pelaksanaan. Mencari waktu tertentu saat jaringan stabil dan meminta rekan guru untuk memberi masukan dalam merancang pembelajaran. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam aksi praktik melakukan kegiatan pembelajaran. 1. Guru membuka kegiatan dengan salam dan doa. Kemampuan sosial emosional yang dimunculkan adalah kesadaran diri. Guru mengecek kehadiran dan mengajak peserta didik untuk mendoakan bila ada teman yang sakit. Kemampuan sosial emosional yang dihadirkan adalah kesadaran sosial. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan kelas. Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Guru melakukan visualisasi tumbuhan bagian penting di bumi terkait dalam bentuk lagu naik-naik ke puncak gunung. Apersepsi, guru memberikan pertanyaan pemantik dengan menanyakan apa makanan favorit yang berasal dari tumbuhan dan menebak bagian-bagian tumbuhan. Guru memantik dengan menanyakan, pernahkah kalian makan akar bunga atau batang? Guru menceritakan bahwa brokoli, kembang kol, kembang pepaya merupakan jenis bunga. Kentang adalah batang. Wortel dan singkong adalah akar. 7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. Guru melakukan teknik mindfulness dengan diikuti peserta didik untuk menghadirkan kesadaran penuh. Peserta didik membaca teks bacaan yang telah disediakan guru atau diferensiasi konten. Peserta didik melakukan percobaan dan mengamati seledri secara berkelompok dengan didampingi guru dan menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Diferensiasi proses dipadukan dengan KSE, keterampilan berelasi. Peserta didik menyiapkan kartu bagian tumbuhan yang dibagikan oleh guru dan mencari yang cocok dengan kartu fungsi bagian tumbuhan yang telah disebarkan di sekitar kelas. Secara berkelompok, diferensiasi proses dipadukan dengan KSE, keterampilan berelasi. Ice breaking bersama-sama. Peserta didik menyusun media puzzle gambar tumbuhan yang masih acak secara berkelompok. Diferensiasi proses dipadukan dengan KSE, keterampilan berelasi. Peserta didik menyimak video pembelajaran diferensiasi konten, menuliskan kembali hasil simakan video, dan mempresentasikan secara berkelompok sesuai dengan peran masing-masing anggota. Diferensiasi produk dipadukan dengan KSE, keterampilan berelasi. Guru memberi penguatan penjelasan materi bagian dan fungsi tumbuhan dengan benda konkret, akar tanaman cabai dan pohon katu. Diferensiasi konten. Peserta didik menemukan kunci jawaban di aplikasi Whiteboard secara mandiri. Bagian penutup. Guru mengajak peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. KSE yang ditimbulkan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru dan peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Guru menugaskan peserta didik mengerjakan LKPD di rumah. Diferensiasi produk. Guru memberikan penguatan, salam dan doa penutup. Kesadaran diri. Sumber belajar, buku guru, buku siswa, internet, media belajar, teks bacaan, PPT, video pembelajaran, benda konkret, kartu belajar, dan puzzle. Beberapa tokoh yang saya libatkan di sini adalah kepala sekolah, rekan guru untuk memberikan saran berjalannya proses pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Dari hasil refleksi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, peserta didik dapat memaksimalkan potensi mempelajari nilai-nilai kehidupan serta menerapkan kemampuan sosial emosional. Selain itu, hasil belajar peserta didik lebih meningkat sesuai yang diharapkan. Dengan melakukan teknik mindfulness inilah dapat menghadirkan kesadaran penuh peserta didik
sehingga pembelajaran berjalan sesuai rancangan pembelajaran yang telah dibuat dan berjalan dengan kondusif. Selain itu, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik, berarti telah memenuhi kebutuhan belajar sesuai implementasi Merdeka Belajar dan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya dapat menyimpulkan bahwa proses pembelajaran inovatif dapat tercipta jika model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman dilaksanakan dengan efektif. Respon dari peserta didik, mereka lebih tertarik dengan pembelajaran yang bervariatif, sehingga belajar di kelas lebih menyenangkan. Dan respon dari rekan sejawat, mereka sangat mengapresiasi saya dalam bentuk motivasi, dukungan, dan saran yang membangun untuk saya sebagai pendidik. Hal penting dari keseluruhan kegiatan aksi adalah saya sebagai guru dituntut untuk berinovasi dalam pembelajaran yang menggunakan metode, pendekatan, model, pembelajaran yang kekinian. Rencana tindak lanjut. Kekurangan yang dirasakan oleh saya sebagai guru kelas dalam proses pembelajaran adalah persiapan dalam pembuatan perangkat yang terlalu singkat dalam mengerjakan LKPD yang terkesan buru-buru karena waktu yang diberikan belum cukup dalam pengerjaannya. Sarana listrik di sekolah yang membuat jadwal yang sudah terencana harus berubah. Perbaikan yang bisa saya lakukan adalah lebih terencana dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Waktu pembuatan LKPD sebaiknya ditambah agar peserta didik dapat mengeksplor kreativitas mereka dalam mengerjakannya. Dalam pihak sekolah menyediakan sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan.